Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Elia di Gunung Horeb. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini terdapat di dalam Yesaya 30 ayat 21. Mari kita dengarkan ceritanya ya. Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Istri Raja Ahab, seorang ratu yang jahat bernama Isabel, mencoba untuk membunuh Elia. Elia sangat ketakutan sehingga dia melupakan semua hal luar biasa yang telah Tuhan lakukan baginya. Dia lupa bahwa Tuhan dapat melindunginya dari Ratu Isabel yang jahat itu. Sebaliknya, selama 40 hari, Elia berjalan ratusan mil jauhnya ke padang gurun dan akhirnya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana, dia bersembunyi di sebuah gua. Apa yang kamu lakukan di sini, hai Elia? Tuhan bertanya kepadanya. Adik-adik bisa mengetahui bahwa Elia sedang merasa kasihan pada dirinya sendiri dari cara dia menjawab pertanyaan Tuhan. Aku telah bekerja segiat-giatnya untukmu, Tuhan Allah semesta alam. Kata Elia. Orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku satu-satunya yang tersisa, dan sekarang mereka mencoba untuk membunuhku juga. Elia seolah-olah sedang memberitahu Tuhan, "Aku bekerja keras untukmu, dan lihat betapa lelah dan putus asanya aku." Maka Tuhan menjawab Elia, Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan mengatakan, "Elia, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu." Elia melakukan apa yang Tuhan katakan. Kemudian, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Akan tetapi Elia tidak berdiri karena dia tidak mendengar suara Tuhan dalam angin itu. Tuhan tidak ada dalam angin besar dan kuat itu. Selanjutnya, ada gempa bumi yang mengguncangkan gunung. Akan tetapi Elia masih tidak mendengar suara Tuhan karena Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Setelah gempa bumi, api yang dahsyat melanda. Akan tetapi tetap saja Elia tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak ada dalam angin, gempa, atau api. Setelah semua kekuatan alam yang dahsyat itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Beberapa terjemahan Alkitab lain menyebutnya sebagai suara kecil yang tenang. Dalam suara kecil yang tenang itu, Elia mengenali suara Tuhan. Dia menutupi mukanya dengan jubahnya, lalu dia berdiri di pintu gua itu untuk mendengarkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama pada Elia. Apa yang kamu lakukan di sini, hai Elia? Dan Elia memberikan jawaban yang sama. Tuhan tidak marah pada Elia karena menyerah dan melarikan diri. Tuhan tidak marah karena Elia lupa untuk percaya kepadanya. Suara Tuhan yang lembut berbicara tentang kasih-Nya. Tuhan mengasihi Elia bahkan ketika dia mengasihani dirinya sendiri. Dengan lembut, Tuhan menyemangati Nabi Elia yang sedang lelah itu. Kemudian dia menyuruhnya kembali bekerja dan Tuhan meyakinkan Elia bahwa dia tidak sendirian. Karena Tuhan masih memiliki 7.000 penyembah Tuhan yang setia di Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, aku akan mendengarkan suara Tuhan yang lembut.